Sadaqallahul azim. Selanjutnya kami serahkan kepada Al-Mukarram. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah ma ba'd. Kita niat i'tikaf dulu ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama saya ada di masjid ini hanya karena Allah. Jadi ini termasuk bab yang kata ulama adalah cara kita untuk menciptakan nilai tambah ya, dari waktu kita. Artinya dalam satu waktu kita memperbanyak niat amal soleh ya, dalam satu waktu. Jadi ketika hadir di masjid dari rumah niatnya adalah untuk sholat Jumat ya. Lalu kemudian ketika sampai di masjid itu tambah dengan niat yang lain ya. Yang paling utama tentu adalah niat untuk iktikaf ya. Jadi itu kata Imam Ghazali adalah cara kita ya, dan itu merupakan kemurahan Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika melaksanakan suatu amal ya, dia memperbanyak niatnya ya, memperbanyak niatnya. Jadi kalau kita seperti hari ini misalnya ya, ya niat yang paling utama ada usholatil jumu'ah ya, yaitu melaksanakan sholat Jumat yang merupakan fardu ain ya, bagi laki-laki dewasa yang tidak musafir ya. Lalu kita tambah dengan niat iktikaf ya. Lalu juga niat thalabul ilm pada hari ini ya, menuntut ilmu. Lalu niat juga untuk bersilaturahim ya, dengan duduk bersama dengan protokol kesehatan, kita niatkan juga untuk silaturahim. Jadi dalam satu waktu ini kita bisa pasang ya, semuanya lillahi ta'ala, tapi perinciannya itu bisa kita perbanyak ya. Perinciannya bisa kita perbanyak. Jadi sama seperti kalau bapak-bapak saudara ya, misalnya pergi mengunjungi orang tuanya ya, tentu niat yang utama itu kan niatnya birrul walidain ya, melaksanakan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Tapi pada saat yang sama juga bisa ditambah ya, niatkan untuk idkholus orang tua gitu. Kemudian kalau misalnya di dekat tempat orang tua itu ada misalnya orang soleh ya, bisa juga diniatkan untuk berziarah. Atau ada makam dari orang soleh, niat juga berziarah. Jadi dalam satu kegiatan itu kita bisa dapat beragam kebaikan. Itu kata Imam Ghazali, bagian dari kemurahan Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'didun niyah fi amalin wahid, memperbanyak niat pada satu amal baik, satu pekerjaan ya, semuanya lillahi ta'ala. Nah jadi kita pasang niat iktikaf ya. Kita lanjutkan Bapak-bapak saudara, firman Allah Ta'ala dalam 143 Al-Baqarah. Nah, ini masih satu kaitan dengan 142 yang sebelumnya ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan demikian pula ya, ja'alnakum ummatan wasata. Kami telah jadikan kalian wahai umat Islam umat pertengahan ya. Litakunu, agar kalian menjadi syuhada, menjadi saksi ya,
atas manusia. Wa yakunar rasulu, dan agar Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum syahida, menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah, ma di situ nafiyah ya. Wa ma, dan tidaklah, ja'alna, kami jadikan, al-qiblah, yaitu kiblat, allati kunta 'alaiha, yang sebelumnya ya kalian menghadapnya, yaitu Baitul Maqdis, illa lina'lama man yattabi', berpaling ya, berbalik ke belakang. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan sungguh ya, wa in kanat lakabiratan, wa in kanat, walaupun ya, walaupun sungguh berat ya, yaitu peralihan kiblat itu berat, urusan yang tidak ringan, illa 'alal ladzina hadallah ya, kecuali bagi orang yang hadallah, yang Allah telah berikan petunjuk kepadanya, maka itu jadi ringan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidaklah sekali-kali akan menyia-nyiakan yudhi'a, menyia-nyiakan imanakum, iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, binas, kepada manusia. Bapak-bapak dan saudara, ini ayat yang penting ya, karena menceritakan ya, menyampaikan tentang karakter umat Islam itu seperti apa. Wa kadzalika, dan demikian pula ya, dan demikian pula ya, ayat sebelumnya perpindahan kiblat untuk menunjukkan kecintaan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Maka demikian pula kecintaan Allah itu ditampakkan. Nah, jadi wa kadzalika itu artinya persamaan dengan sebelumnya ya. Ayat sebelumnya menunjukkan betapa Allah cintanya kepada umat Nabi Muhammad ini, sampai kemudian kiblatnya itu dikembalikan kepada kiblatnya Nabi Ibrahim sebagai bentuk kecintaan Allah. Demikian pula kecintaan Allah itu ya, kepada umat Nabi Muhammad adalah dengan menjadikan mereka sebagai ummatan wasata, sebagai umat pertengahan. Nah, ummatan wasata, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas umat-umat yang lain, amal-amal mereka. Dalam hadis disebutkan bahwa pada hari akhir nanti, ketika nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, ditanya, hal ballaghta ma ursilta bihi, apakah kamu ya, misalnya dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ditanya oleh Allah di akhirat nanti, hal ballaghta ma ursilta bih, apakah engkau telah menyampaikan apa tujuanmu diutus? Lalu Nabi Nuh mengatakan, iya, saya sudah sampaikan ya Allah. Lalu Allah tanya umatnya ya, ditanya umatnya, apakah Nuh sudah menyampaikan? Nah, gitu. Umatnya mengatakan, ma'atana min nazir, enggak ada ya Allah gitu. Jadi mencoba berkelit mereka, enggak ada. Siapa tuh Nuh kira-kira gitu, enggak kenal kok ya Allah gitu. Padahal nabinya, untuk berkelit. Maka saat itu ya, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai saksi bahwa benar Nabi Nuh alaihi salam telah menyampaikan. Pertanyaannya, bahan kita jadi saksi apa? Gitu. Bagaimana kita bisa bersaksi? Kan nggak ketemu Nuh kita. Nah, bahan kita bersaksi adalah apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran.
Kan di dalam Al-Quran ini banyak sekali disampaikan, ya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah, ya. Ya, sampai bahkan alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun itu berdakwah terus. Sampai satu persatu sampai konon hanya 83 orang, ya, dalam sebagian riwayat yang kebenarannya kita tidak tahu secara mutlak kayak apa. Hanya berapa puluh orang yang mau naik ke perahu, sisanya itu nggak mau. Jadi upayanya luar biasa. Allah menceritakan itu melalui Al-Quran kepada kita. Dengan kata lain, bekal kita kelak bersaksi, ya, kepada atas kebenaran bahwa para nabi telah menyampaikan kepada kaumnya apa yang Allah perintahkan adalah kitab suci Al-Quran. Manipulasi dengan mengatakan enggak, kami enggak kenal orang ini, ya. Dia dustakan pandangannya, maka datanglah persyahadatan atau persaksian dari Al-Quran. Karena itu bapak-bapak dan saudara saudara sekalian, banyak sekali di dalam Al-Quran, ya. Banyak sekali di dalam Al-Quran keterangan bahwa asas iman atau sifat iman yang paling utama itu yu'minuna bil ghaib, ya. Nabi Nuh itu bagi kita hadir atau ghaib? Ghaib. Ada yang pernah ketemu Nabi Nuh? Enggak ada. Bahkan kalaupun dalam mimpi ada yang mengatakan, Ustaz misalnya gitu, ya, Ustaz Ilham, saya Nabi Nuh gitu, belum tentu benar. Karena yang benar hanya benar adalah kalau mimpi Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang lain-lain itu bisa ada manipulasi. Jadi itu gaib bagi kita, ya. Tapi, ya, beriman kepada yang gaib, yaitu apa yang Al-Quran beritahukan, itu sesungguhnya kekuatannya, kekuatan informasi, kualitas informasi, ya, yang disajikan oleh Al-Quran itu tidak ada yang mengatasi kesohihannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu hak, itu benar. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul akan menjadi syahid atas kalian, menjadi saksi atas amal-amal kita. Makanya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Nabi Muhammad. Lalu setelah itu merasa lepas dari tanggung jawab untuk menunaikan apa-apa yang menjadi tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti apa yang kita amalkan itu akan disajikan ke hadapan Rasul dan untuk menjadi pertanggungjawaban kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin kita dibangkitkan tahta liwa'i hamdi, ya, tahta liwa'il hamdi, ada panji yang namanya liwa'ul hamdi. Panji yang menunjukkan pujian kepada Allah itu umat Nabi Muhammad SAW. Kalau mau dibangkitkan di bawah panji itu, maka mari kita berupaya untuk menyelaraskan. Saya, Anda, kita semua, kita selaraskan, ya, kelakuan kita dengan pesan-pesan Nabi. Karena Nabi akan ngelihat, nanti Nabi akan bersaksi. Gimana caranya Nabi bersaksi? Misalnya kalau kita mikir nih, ya, bapak-bapak saudara, kan umat Islam itu akan banyak sekali jumlahnya, ya. Yang sekarang saja udah lebih 1 miliar umat Islam di dunia. Kalau dihitung-hitung dari 1400 tahun yang lalu, wallahu alam udah berapa, mungkin lebih dari 2 miliar mungkin jumlahnya. Banyak sekali.
Lalu gimana persaksiannya nanti Rasulullah SAW? Persaksian adalah dengan cara yang Allah akan tetapkan. Tapi jangan merasa itu nggak mungkin. Ya. Kita sekarang saja dalam sistem yang dibuat oleh manusia itu namanya superkomputer yang dibuat oleh orang Tiongkok, orang Amerika, itu dia bisa mengerjakan lebih dari 1 triliun operasi matematika dalam 1 detik. Itu buatan manusia. 1 triliun itu berapa? 1 juta kali 1 juta. Hitungan 1 detik. Itu superkomputer. Apalagi kehendak Allah yang jauh mengatasi itu. Jadi persaksian itu nanti Allah yang tahu bagaimana bentuknya, tapi pasti akan tepat, presisi, dan tidak akan meleset. Kalau superkomputer saja dia bisa menghitung dengan sangat tepat, kalkulator juga bisa sangat tepat, apalagi Allah yang ilmunya tidak terbatas. Karena itu pesan dari ayat ini, wa yakunar rasulu alaikum syahida, mari kita selaraskan, ya. Jadi kalau Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membangun masyarakat yang baik, saling menghormati, yuk kita lakukan itu. Nabi meminta kita untuk jangan saling memfitnah, memprovokasi, kita jauhkan, ya, supaya yakunar rasulu alaikum syahida itu dapat berjalan dengan baik untuk diri kita. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang telah kamu menghadap kepadanya selama 16 bulan, yaitu Baitul Maqdis, illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibai, kecuali untuk melihat mana yang mengikuti dengan ikhlas. Jadi begitu 16 bulan itu diminta pindah ke Ka'bah, ya, ada yang hatinya berat, ya. Kenapa berat hatinya? Ya. Salah satu sebabnya karena sayakulus sufaha itu, karena orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu langsung membangun persepsi, ya. Jadi disebarkanlah berita provokasi. Intinya adalah, coba nih, gitu ya, kalian pikirkan, kok sekarang pindah kiblat? Gitu. Ya. Berarti kan Muhammad pelin-pelan. Masa Nabi pelin-pelan? Nah, itu disebarin tuh. 1. Yang kedua, kalian kan 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Sekarang disuruh pindah ke Ka'bah. Berarti sholatnya 16 bulan itu gimana? Sia-sia. Ya, katakanlah 1 hari 5 kali sholat, 5 kali 16 bulan itu berapa banyak sholat? Itu gimana sholatnya? Kira-kira gitu. Amal kalian tuh gimana? Oh, ditanam, dihembuskan. Nah, dihembuskan. Ya, itulah manusia, ya. Dan itu terjadi di setiap masa. Maka ada juga yang memang karena keterbatasan penalarannya, ya. Kan sahabat itu juga yang bersama Nabi bertingkat-tingkat. Ada yang memang punya pandangan yang jauh, ada yang memang mengikutnya kepada Rasulullah SAW itu betul-betul lahir batin. Ada juga yang masih dalam tahap awal. Nah, di sini kata Allah, perubahan kiblat ini adalah untuk batu uji, ya. Dan memang itulah karakteristik dari tuntunan agama, itu batu uji. Demikian juga takdir, ketetapan Allah apapun di dunia ini batu uji juga. Termasuk sekarang pandemi ini batu uji buat kita, ya. Jadi batu ujinya itu bukan pada hidup mati, tidak, tapi bagaimana kita merespon takdir Allah ini. Kan ini namanya hidup mati Allah yang tentukan, tapi respon Anda, ikhtiar Anda, hati Anda bagaimana ketika takdir Allah itu datang. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Nah, ini urusan berat, ya. Banyak yang merasa menyayangkan lah, kira-kira, aduh, ngapain kok kita pindah ke Ka'bah lagi? Ini orang Yahudi jadi ribut lagi gitu, kira-kira. Kenapa sih kita mesti pindah lagi nih? Sudah enak kita rasanya menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Dan 1001 pertanyaan. Nah,
illa 'alal ladzina hadallah. Itu terasa berat kecuali bagi mereka yang hidayah Allah itu telah kokoh kuat dalam hatinya. Nah, ini juga suatu pengingat bagi kita bapak-bapak saudara sekalian ya, bahwa kalau bisa dalam setiap saat ya, salah satu dari doa yang jangan hilang dari doa harian kita adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta supaya yang ada itu dikokohkan ya. Ini adalah sebagai tambahan dari 17 kali kita membaca suratul Fatihah, yang inti dari suratul Fatihah itu salah satunya adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu sama dengan hadis yang tadi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ya Allah yang maha membolak-balik hati, kokohkan hatiku pada kebaikan, pada kebenaran. Itu sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukinlah kami jalan yang lurus ya. Kenapa kok tunjuki? Bukankah kita sudah beriman? Nah, bagi yang sudah beriman, maka arti tunjukilah itu adalah kokohkan dan tetapkan kami di atas jalan yang lurus. Jadi ini salah satu sebab kata ulama kenapa suratul Fatihah itulah yang diwajibkan di dalam sholat ya. Nggak ada gantinya Fatihah itu dalam sholat ya. Nggak ada gantinya menurut jumhur ulama ya. Nggak ada gantinya, artinya itu rukun. Kalau bacaan-bacaan yang lain itu kan sunnah. Misalnya Anda ruku terus nggak baca subhana rabbiyal azimi, ya sah juga rukunya. Cuman ada sunnah yang hilang ya. Atau sujud subhana rabbiyal a'la nggak dibaca, diem aja gitu misalnya, diem aja sambil ingat Allah misalnya, ya sah juga rukuknya, sah juga sholatnya. Cuman pahala membaca sunnah, doa sunnahnya itu nggak dapat. Tapi Fatihah itu rukun. Kenapa? Karena kata ulama salah satu sebabnya adalah di dalam Fatihah itu ada doa yang sangat penting untuk kita, agar dikokohkan iman ya, supaya dikokohkan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan imanakum, iman kalian. Nah, iman di sini kata para ulama artinya adalah amal-amal soleh. Ya, jadi ketika ayat pindah kiblat itu turun, ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya punya orang tua baru saja meninggal kemarin. Selama 16 bulan di Madinah ini orang tua saya itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah hari ini kita kan pindah ke hadap Ka'bah nih. Ya Allah gimana? Sholatnya bapak saya itu yang almarhum itu gimana?" Kira-kira gitu ya. Lalu datanglah firman Allah ini, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Kebaikan yang sudah lalu berlalu sesuai dengan aturan yang sebelumnya itu tidak akan tersia-siakan. Ya. Nah, disinilah juga prinsip ya di dalam hukum Islam dan juga di dalam hukum secara umum ya, bahwa peraturan itu tidak berlaku surut. Ya. Kalau hari ini misalnya ketentuannya A, tapi kemarin ketentuannya B, maka tidak bisa kita menggunakan peraturan yang ada sekarang untuk menilai perbuatan yang dilakukan pada masa sebelum datangnya aturan yang baru. Itu prinsip hukum tidak berlaku surut, itu salah satunya adalah prinsip utama ya di dalam hukum Islam dan di dalam hukum secara umum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Bapak-bapak dan saudara, sudah waktu ya. Satu hal ini yang ingin saya sampaikan ya. Ini tentang ummatan wasato. Jadi coba kita bayangkan dalam pikiran kita, apa sih arti wasato, umat pertengahan? Kalau kita menjamkan mata dan membayangkan kata pertengahan, itu biasanya tergambar ada dua hal di pinggir kiri dan kanannya. Ya, ada yang di ujung kanan, ada di ujung kiri, maka sesuatu yang berada di antaranya itu disebut pertengahan. Betul ya, Bapak-bapak ya?
Sulit kita membayangkan yang namanya pertengahan kalau tidak ada ujung kanan kiri gitu. Ya, kalau hanya ada satu sudut lalu ada bagian yang berbeda, itu bukan pertengahan gitu. Artinya apa? Ya, ummatan wasaton secara umum. Ya, berarti bahwa umat Islam itu selalu ya, di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, dia selalu bersikap proporsional. Dalam masalah akidah misalnya, ya, ada kelompok manusia yang nggak percaya kepada Allah. Ada kelompok lain dia punya sesembahan lebih dari satu. Ini kan dua-duanya ekstrim. Yang satu tidak percaya, mengingkari, yang satu dia menyembah lebih dari satu, menyembah banyak sembahan. Maka Islam datang dengan tauhid. Nah, ini kira-kira pertengahannya maksudnya itu. Islam datang dengan tauhid, ya, bahwa ada sang pencipta tapi dia esa, dia satu. Itu contoh dalam akidah, ya. Contoh dalam ibadah, hampir semua ibadah kita itu selalu berada di tingkat pertengahan. Contoh, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan jadikan tanganmu itu terikat, ya, terikat di belakang lehermu, wala tabsutha, dan jangan kamu buka selebar-lebarnya, ya, maka kamu akan menyesal. Arti tangan terikat di belakang leher itu pelit, nggak mau bersedekah, berzakat, berbagi. Arti melepas tangan selebar-lebarnya itu mengeluarkan uang tanpa perhitungan, ya. Islam mengajarkan jangan bersikap dua-duanya. Nah, ini untuk harta, ya. Jangan jadi orang yang pelit yang menyebabkan kamu meninggalkan, ya, perintah untuk bersedekah, apalagi berzakat dan yang lain, dan juga jangan engkau mubazir, ya. Wah, saya mau sedekah, pokoknya ini semuanya dah, sudah. Bagaimana untuk anak istri? Besok urusan lain. Itu juga bukan sikap yang baik. Maka Islam mengajarkan sikap pertengahan. Contoh, itu salah satu contoh. Kemudian juga di dalam ibadah sholat, ya, digambarkan bagaimana ada 3 orang dulu pada masa Rasulullah SAW yang membuat kesepakatan. Mereka ingin nyalehang istilahnya, ya. Jadi dia merasa Nabi itu kurang, Nabi itu kurang ideal kira-kira untuk ibadah gitu. Karena ketika mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang ibadah Nabi, diceritakan, ya, Nabi ibadahnya sedang-sedang, dalam arti malam tidur, kemudian tengah malam bangun, kadang-kadang tidur lagi, baru kemudian sholat subuh. Kemudian puasanya juga selang-seling, hari ini puasa, besok enggak, ya. Ya tergantung kesehatan beliau dan kelapangan, keluangan. Nah, 3 orang ini kemudian menganggap, wah ini enggak ideal nih gitu. Akhirnya mereka sepakat, yang satu mengatakan, pokoknya saya mulai besok puasa terus, nggak ada hari tanpa puasa. Yang satu mengatakan, saya mulai nanti malam nggak akan tidur, ya, saya akan ibadah terus sampai subuh. Lalu satu lagi mengatakan, saya mulai saat ini nggak mau mendekati istri saya. Didengar oleh Nabi itu. Lalu Nabi panggil 3 orang ini dan Nabi tanya kepada mereka satu pertanyaan, ya. Saya mau tanya nih bapak-bapak, kira-kira gitu. Ama kuntu akhsyakum lillah wa atqakum lah. Saya mau tanya, siapa sih manusia yang paling takut dan paling takwa kepada Allah? Mereka semua mengatakan, engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah, ya, saya itu seperti yang istri saya ceritakan kepada kalian. Malam saya tidur, istirahat, tengah malam saya bangun, sholat. Kalau saya masih ngantuk lagi, ya saya tidur lagi, lalu saya bangun subuh. Atau kalau saya kuat, ya saya sampai subuh. Hari ini saya puasa, besok enggak. Saya tidak memaksakan setiap hari harus puasa. Dan saya tidak pernah meninggalkan kewajiban saya kepada istri saya.
Nah, itulah namanya ummatan wasata. Jadi jangan menganggap diri lebih alim dari Nabi, jangan menganggap diri lebih saleh dari Nabi, jangan menganggap diri lebih rajin dari Nabi, ya. Termasuk saat pandemi ini, ya. Coba Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Nah, Allah itu, kata Rasul, itu senang sekali kalau umatnya itu memanfaatkan rukhsahnya, ya, sebagaimana umatnya itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang lain. Jadi kalau ada rukhsah, keringanan, ya, maka keringanan itu kita pakai. Itu Allah suka. Itu bagian dari ummatan wasata. Nah, termasuk faktor dari rukhsah itu kedaruratan, ya. Misalnya yang semula kita diminta untuk bagian dari adab sholat itu nempel, nah, bukan rukun, ya. Jadi kalaupun tidak ada corona, misalnya sholatnya berjauhan, tetap sah sholatnya, ya. Tapi dia kehilangan suatu keutamaan. Nah, dalam keadaan biasa kita diminta untuk hazu bainal manakib wal aqdam, ya, bahu, kaki, gitu kan, terutama bahu, ya. Nah, ketika situasi pandemi di mana semua sudah sepakat bahwa yang namanya virus ini alat transportasinya itu manusia, ya, maka manusia itu perlu berjauhan supaya virus ini tidak bisa pindah dari satu ke yang lain. Ini sudah sepakat semua ahli, ya. Dan kesepakatan ahli itu kalau dalam Islam itu menjadi pertimbangan utama hukum. Pertimbangan utama hukum itu sains, terutama dalam hal-hal yang menyangkut perkembangan, ya, entah itu penyakit atau masalah-masalah ilmu pengetahuan. Sudah sepakat yang namanya virus itu tidak bisa jalan sendiri. Dia perlu istilahnya kendaraan untuk pindah, bepergian. Apa kendaraan itu? Ya kita nih manusia. Karena itu untuk meminimalisir supaya dia tidak mudah pindah dari satu ke yang lain, maka bikin jarak. Nah, situasi kayak begini, itu rukhsah. Situasi pandemi. Amalkan hadis yang tadi, Allah cinta hambanya yang memakai rukhsah. Pernah bepergian Nabi sama sahabat-sahabat, tiba-tiba ada dilihat sama Nabi kumpul, lagi kumpul gitu, ngerubungin, ada yang jatuh, mau pingsan. Nabi datang, kenapa nih pingsan nih? Ya Rasulullah, dia pingsan karena dia puasa. Nabi geleng-geleng kepala. Apa kata Nabi? Laisa minal bir asyam fis safar. Tidaklah merupakan kebajikan puasa pada saat bersafar, bepergian. Nabi sendiri tidak puasa pada waktu itu. Nabi tidak puasa, tapi ada di antara rombongan yang merasa diri lebih saleh dari Nabi. Dia puasa, akhirnya apa? Ngerepotin orang. Maka Nabi berikan pesan itu, laisa minal bir asyam fis safar. Tidaklah merupakan kebajikan, ya, apalagi lagi rombongan bareng-bareng kemudian puasa sendirian nyaleh-nyalehang, begitu dia pingsan ngerepotin orang banyak. Itu kejadian. Maka dalam ibadah itu, bapak-bapak saudara, proporsionalitas itu penting. Proporsionalitas itu terukur sesuai skala prioritas. Ya. Jangan ngajar sunnah mati-matian, terus yang wajib dia tinggalkan. Nah itu berarti skala prioritasnya terbalik, bukan ummatan wasata. Ya. Bukan ummatan wasata. Ya misalnya seperti pakai masker ini kan, ya. Katakanlah di antara hal, ya, ada di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Nabi melarang, ya, untuk sholat dengan menutup muka. Nah, kalaupun menutup muka itu adalah dikiaskan dengan masker, sekarang dikiaskan dengan menutup muka, tapi ulama mengatakan itu tidak berlaku, ya, kalau ada hal-hal yang mengharuskan, ya, untuk menutup muka.
atau mendorong untuk menutup muka. Di antaranya adalah keselamatan, termasuk wabah ini. Jadi jangan mengejar sunnah. Kalau misalnya dalam keadaan normal ada orang sholat tutup mukanya, sholatnya sah apa enggak? Tetap sah. Ya, tetap sah. Tutup muka nih, tidak ada ulama mengatakan wah sholatnya batal, enggak, tutup muka ya tetap sah. Walaupun dia kehilangan, ya, dia melakukan sesuatu yang tidak baik, ya. Tapi itu tidak termasuk hal yang membatalkan sholat. Ini dalam keadaan normal. Apalagi dalam keadaan wabah seperti ini. Kenapa kita tutup muka? Karena memang jalan virus masuk ke badan kita itu adalah lubang-lubang yang ada di badan kita. Mata, hidung, mulut. Itu yang paling banyak. Maka kita tutup muka. Untuk apa? Kalau kita misalnya membawa virus, kita tidak kirim ke orang. Kalau ada orang yang sakit dan bicara, dia tidak kena kita. Itu saling melindungi dan itu wajib. Melindungi saudara kita itu wajib hukumnya. Kayak saya ketawa ngelihat ada yang viral-viral kan, naik motor di stop dia nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Marah dia. Saya yakin nggak apa-apa katanya. Kalau Anda yakin dan Anda tidak keluar rumah, tidak masalah, Pak. Silahkan Anda punya 1001 keyakinan tapi diam di rumah, nggak usah keluar. Tapi begitu Anda keluar, Anda terikat dengan adab-adab. Satu adab kita ketika kita keluar dari rumah berjumpa dengan orang adalah la doror wala diror. Jangan jadi orang yang bisa menularkan sesuatu yang tidak baik. Anda punya keyakinan terserah apa saja, mau menganggap COVID ini tidak ada, Anda tidak akan kena segala macam. Bahkan Anda meninggal sendiri di rumah juga, yaitu urusan Anda. Tapi begitu Anda keluar dari rumah, menggunakan jalur publik, entah itu namanya jalan, entah itu misalnya ke pasar, ke masjid juga, ini ruang publik juga. Amalkan, ya. Anda terikat dengan kaidah Islam, la doror wala diror. Bukan semaunya, tidak. Kalau Anda mau semaunya, pulangnya di rumah aja sana. Terserah mau ngapain di rumah, di dalam kamar, mau terserah. Tapi begitu Anda keluar di ruang publik, tanggung jawab, la doror wala diror. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia menginginkan orang lain mendapat kebaikan sebagaimana dia ingin diri.